gifted from heaven to the manger, to have a water wine for all mankind. All of the earth rejoice, it's Christmas time. Come on, sing, it's Christmas time. Lift up your hands, so lift up your hands and sing out His praise. It's Christmas, born is the King, rejoice in the day. It's Christmas, make a joyful sound. It's Christmas, let His praise resound. It's Christmas, do 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 do. Come on, sing together. Do 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 do. Goodwill to all the earth and peace divine. All of the earth rejoice, it's Christmas time. Sing it loud. It's Christmas time. Woo! So lift up your voice and sing out His praise. It's Christmas, born is the King, rejoice in the day. It's Christmas, make a joyful sound. It's Christmas, let His praise resound. It's Christmas, do 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 so lift up your voice and sing out His praise. It's Christmas, born is the King, rejoice in the day. It's Christmas, make a joyful sound. It's Christmas, let His praise resound. It's Christmas, so lift up your voice and sing out His praise. It's Christmas, born is the King, rejoice in the day. It's Christmas, make a joyful sound. It's Christmas, let His praise resound. It's Christmas, do 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 do, sing it. Hey, do 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 do. Yes, Lord! Are you ready to dance more? Are you ready, youth? Come on, stand up. We dance for Him. Clap your hands. Yes, come on. Sing it together. I'm alive, 'cause Jesus gave me life. Open up my eyes, I can see clearly now.
This praise is burning out, and I can't contain it now. This praise is bursting out, out, out. And 1, 2, clap your hands. Everybody, give it up for Jesus. Give him glory, for he has redeemed us. Everybody, give it up for Jesus. Praise his name. Everybody, give it up for Jesus. Give him glory, for he has redeemed us. Everybody, give it up for Jesus. Praise his name. Everybody, everybody, give it up for Jesus. Give him glory, for he has redeemed us. Everybody, give it up for Jesus. Praise his name. Come on. Woo! We lift your name high, Lord. Amen. Mari setiap kita datang di hadapan Tuhan, sembah Dia dan hampiri tatanya yang kudus. Dimanapun kau berada saat ini, hampiri Dia. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawahi hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Kami ingin mengejar hadirmu, kami ingin mengejar hadirmu. Yes, yes. Katakan dekat padamu, dekat padamu, itu rinduku. Setiap kata kau pun menunggu Tuhan. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih
dalam hidupku. Oh, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Kami memandang Engkau, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Oh, kami bawa hidup kami Tuhan di hadapan-Mu, Yesus. Kami bawa kemuliaan-Mu, kami memandang wajah-Mu, sembah Dia. Yesus, penuhi Tuhan, penuhi hati kami. Oh, kami bawa Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Kami bawa. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Dengan lembut memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku.
saat ini kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami akan terus mengejar hadir-Mu selama hidup kami. Selama hidup kami akan terus mengejar hadir-Mu Tuhan. Terus dan terus. Penuhi Tuhan. Penuhi Tuhan. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Hari ini kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Penuhi hati kami dengan kehausan dan kelaparan akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami siap Tuhan. Kami siap Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Shalom teman-teman Next Gen dari Gereja Mawar Sharon Youth. Bagaimana kabar kalian semua? Kita berada di hampir penghujung dari tahun ini. Dan saya percaya kita semua dalam kondisi yang baik dan tetap bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Nah teman-teman, hari ini saya mau share tentang firman Tuhan yang sudah diberikan kepada saya dengan tema menjadi dampak di dalam komunitas. Nah tapi sebelum cerita dan sharing tentang firman Tuhan lebih lanjut, saya mau sedikit cerita menjelaskan tentang apa itu yang namanya dampak. Tentunya pasti kalian semua mengerti lah dampak. Cuman bagaimana sih efek dampak itu dan apakah sampai benar-benar penting sekali. Nah ada sebuah cerita begini. Suatu kali di sebuah panti asuhan, tapi panti asuhan ini adalah menampung anak-anak yang gak jelas orang tuanya di mana. Lalu mereka ini adalah anak-anak yang ya boleh dikatakan nakal karena memang tidak pernah diasuh oleh orang tua kandung dan mereka tidak pernah berada di dalam keluarga yang bisa menerima mereka dalam kondisi yang hangat, yang benar-benar keluarga begitu ya. Nah, lalu suatu kali ketika di jam-jam mereka boleh bermain dan beristirahat, mereka keluar semua dari ruangan mereka, dari kamar-kamar mereka, lalu mereka bermain di pelataran terbuka, outdoor begitu ya. Nah suatu kali karena di tengah-tengah lapangan itu ada sebuah tiang bendera yang cukup tinggi. Nah suatu kali ada seorang anak yang cukup nakal. Dia naik ke tiang itu, lalu kemudian dia naik, dia panjat sampai ke atas tiang. Lalu kemudian sampai di atas tiang dia seperti melakukan sesuatu tidak terlalu jelas karena rupa-rupanya aktivitas ini diperhatikan oleh salah seorang guru yang sedang menjaga di panti asuhan tersebut. Nah, ketika dilihat dari jarak jauh sepertinya dia melakukan sebuah aktivitas kecil gitu ya. Lalu kemudian terdengar sebuah ketawa gitu ya. Suara ketawa yang begitu keras. Lalu tidak lama kemudian anak ini turun. Nah, tahukah teman-teman sekalian, nah, ketika anak ini turun, ternyata ada teman-teman yang lain yang memperhatikan hal itu. Lalu kemudian teman-teman ini menjadi heran gitu ya. Lalu apa sih? Kenapa sih kok begitu ya? Nah lalu dicobalah dengan temannya yang satunya. Teman ini ikut naik juga ke tiang itu. Dia panjat demikian rupa. Ketika sampai di atas, sepertinya dia bukan melakukan sesuatu aktivitas, tapi dia membaca sesuatu sepertinya. Nah ketika dia membaca lalu dia ketawa gitu ya. Ketawa lepas lalu turun lagi. Nah setelah dua orang ini justru malah semakin membuat teman-teman yang lain yang ada di sekitar sana menjadi semakin penasaran gitu ya. Kenapa sih memang dua orang ini, dua teman ini, dua anak ini
kok naik ke atas tiang, kok setelah habis naik dari atas kok mereka ketawa-ketawa, nggak jelas begitu ya. Lalu turun. Nah, naiklah kemudian orang ketiga, disusul anak keempat, anak kelima dan terus bergantian. Nah, tahukah teman-teman bahwa apa yang kita lakukan, contohnya dari kejadian ini, apa yang dilakukan oleh anak yang pertama dan kedua itu ternyata membawa dampak penasaran gitu bagi teman-teman yang lain. Akhirnya hampir seluruh anak-anak yang ada di panti asuhan itu menaiki tiang yang sama dan mereka memiliki respon yang sama, yaitu adalah ketawa di atas tiang lalu kemudian mereka turun. Nah, ternyata dampak ini tidak hanya berdampak kepada anak-anak yang ada di sana saja, tapi termasuk gurunya, sang pengawas yang memperhatikan dari hari pertama, dari anak yang pertama naik ke atas, dia memperhatikan anak ini melakukan sesuatu, lalu turun, ketawa-ketawa lalu kemudian turun. Anak yang kedua juga naik, lalu seperti membaca sesuatu, ketawa-ketawa dan turun lagi. Anak ketiga juga sama, seperti membaca sesuatu dan ketawa kemudian turun lagi. Akhirnya dampak itu sampai kepada guru ini. Dan guru ini, tahukah kalian, dia juga penasaran. Lalu kemudian dia menghampiri tiang itu sambil lihat ke kanan ke kiri karena dia malu kalau sampai ada anak-anak yang lain memperhatikan dia. Karena dia melakukannya ketika anak-anak semua pada masuk ke kelasnya masing-masing karena harus belajar. Ketika di outdoor itu, di lapangan itu lagi sepi, sang guru melihat ke kanan ke kiri, sepertinya sepi, gak ada yang memperhatikan, lalu dia naik. Ketika dia naik sampai ke ujung dari tiang itu, ketika dia berusaha beneran sampai di ujung, ternyata mulailah muncul 1-2 anak yang memperhatikan guru ini dan keluar semuanya pada berkumpul ke lapangan karena melihat gurunya naik ke atas tiang. Nah, setelah di atas tiang, apa yang dialami oleh guru ini? Dia membaca sebuah kertas kecil yang ditulis begini. Orang yang naik ke tiang ini adalah orang gila. Lalu sang gurunya membaca itu lalu dia menjadi ketawa sendiri. Setelah dia ketawa lalu dia turun. Ketika dia turun ketawalah semua anak-anak yang ada di lapangan itu. Nah, tahukah kalian bahwa seringkali apa yang kita lakukan itu tanpa kita sadar itu berdampak bagi orang-orang yang ada di sekitar kita semua. Nah, hari ini saya mau share tentang kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari seorang tokoh pahlawan iman yang cukup terkenal di Alkitab kita yang dampaknya itu sangat luar biasa. Siapa dia? Dia adalah Daud. Nah, mari kita baca kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab 1 Samuel 22 ayat 1 sampai 2 terlebih dahulu. Nanti saya akan baca lompat beberapa ayat untuk supaya teman-teman tahu ini ceritanya seperti apa dan apa dampaknya ya. 1 Samuel 22 ayat 1 sampai 2. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Ayat 2, berhimpunlah juga kepadanya. Nah, perhatikan ini. Setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia kira-kira 400 orang. Nah, perhatikan Daud suatu kali itu pergi ke sebuah gua yang diberi nama Gua Adulam. Lalu saudara-saudaranya, teman-temannya tahu kalau Daud ke sana. Ternyata ketika Daud ke sana itu menarik perhatian dari orang-orang yang ada di sekitar dan membuat orang-orang itu pun ikut turut ke sana gitu ya. Ikut turut ke Gua Adulam. Tapi yang menarik begini, bahwa yang ikut bersama dengan Daud ke Gua Adulam itu bukannya orang-orang yang hebat, orang-orang yang luar biasa, enggak. Firman Tuhan mencatat bahwa yang ikut ke sana adalah orang-orang yang dalam kesukaran ya. Lalu kemudian dikejar-kejar tukang piutang. Artinya ini adalah orang-orang yang punya hutang lalu enggak membayar karena harus dikejar-kejar. Orang-orang masalah. Lalu setiap orang yang sakit hati, bahkan tidak hanya masalah secara kehidupan dan secara fisik, tapi hatinya, ya batinnya juga sakit, ya sakit hati. Lalu ada respon yang sangat menarik yang Daud lakukan, maka ia memimpin mereka. Bersama-sama dengan dia kira-kira 400 orang. Nah, saya ceritakan dahulu ya lebih lanjut, nanti saya perjelas poinnya. Nah, setelah kejadian itu, lalu berkumpullah orang-orang itu di Gua Adulam, lalu masuk kepada peristiwa di mana Daud dikejar oleh Raja Saul karena Raja Saul sangat cemburu dengan keberadaan Daud. Karena banyak rakyat cerita bahwa
Kalau Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud itu mengalahkan berlaksa-laksa. Maka cemburulah hati Saul dan Saul berniat untuk membunuh Daud. Nah, sejak hari itu Daud dikejar. Daud lari kemana saja Daud dikejar. Bagaikan seorang buronan. Nah, di dalam pelarian-pelarian itu kemudian Saul itu memanggil seorang dari suku yang lain, dari kerajaan lain, itu untuk membunuh segerombolan imam-imam yang ada. Ya, sekitar 85 imam itu dibunuh oleh Saul. Ya. Nah, lolos satu imam namanya Abiatar. Nah, Abiatar yang lolos ini pun mendengar di mana Daud berada, di mana Daud hidup, di mana Daud punya komunitas dengan orang-orang yang ada bersama-sama dengan Daud yang tadi kita baca ada sekitar 400 orang. Abiatar ini sebagai imam, dia juga pelarian karena dia dikejar oleh pasukan dari Saul juga ingin dibunuh. Karena 85 imam telah dibunuh, tinggal seorang Abiatar yang lolos, dia melarikan diri. Lalu dia dengar kabar tentang Daud, dia mencari tahu di mana Daud dan dia pergi ke sana untuk menjumpai Daud. Nah, tahukah kalian apa respon Daud? Di dalam 1 Samuel 22 ayat 23 dikatakan begini. Ini kata Daud ya. Tinggallah padaku, janganlah takut. Sebab siapa yang ingin mencabut nyawamu, ia juga ingin mencabut nyawaku. Di dekatku engkau aman. Nah, ini perkataan Daud. Luar biasa ya. Jadi Abiatar istilahnya tidak percuma dia cari tahu di mana Daud lalu dia menuju ke sana dan sampai berjumpa dengan Daud, nggak percuma. Ternyata orang ini Abiatar diberi sebuah penerimaan, di welcome oleh Daud dan bukan hanya di welcome, bukan hanya diterima, tapi dilindungi. Daud ngomong begini, siapa yang memburu engkau itu sebenarnya dia memburu aku. Siapa yang ingin mencabut nyawamu itu sama juga dengan mereka ingin mencabut nyawaku. Tenanglah, di sini aja lah sudah. Kira-kira begitu bahasanya. Engkau pasti aman. Nah itu luar biasa ya. Nah kita lompat dulu ke 2 Samuel. Kalau tadi kita baca 1 Samuel, sekarang kita baca di kitab 2 Samuel. Ini sudah melewati sekian waktu, sekian masa. Nah kita lihat apa dampak yang Daud lakukan. Ya, apa sih wujud dampaknya? 2 Samuel 23 ayat 8 sampai 12 ini merupakan contoh dampak yang kita semua bisa belajar. Tapi kemudian masih dilanjutkan dengan ayat-ayat berikutnya ya. Kita baca aja di ayat 8 sampai 12. 2 Samuel 23 ayat 8 12. Inilah nama para pahlawan yang mengiringi Daud. Oh, sekarang Daud ternyata punya pahlawan loh. Di 1 Samuel tadi Daud berkumpul di Gua Adulam dengan 400 orang-orang yang punya masalah semua. Tapi di 2 Samuel firman Tuhan berkata berbeda. Ya, seperti terjungkir balik antara langit dan bumi gitu ya. Kalau tadi orang-orang yang bermasalah, orang-orang buangan lah gitu. Bagi dunia mereka dibuang sudah. Ini sampah gitu ya. Tapi ternyata firman Tuhan mencatat inilah nama para pahlawan yang mengiringi Daud. 1. Isibaal, orang Hakmoni, kepala Triwira. Nah dari sini kita tahu ternyata Daud punya kepala tentara yang cukup terkenal. Kepala-kepalanya itu ada 3, maka mereka disebut Triwira. Ada 3 orang kepala dari tentara Daud, dari pahlawannya Daud yang gagah perkasa. Mereka orang-orang yang hebat. Ia mengayunkan tombaknya melawan 800 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. Ayat 9, dan sesudah dia, ini yang kedua. Ya, dari Triwira itu, dari 3 orang itu. Ini yang kedua. Kalau yang tadi pertama Isibaal, yang kedua adalah namanya Eleasar, anak Dodo. Anak seorang Ahohi. Ia termasuk ketiga pahlawan itu. Ia berada bersama-sama Daud ketika mereka mengolok-olok orang Filistin yang telah berkumpul di sana untuk berperang. Padahal orang-orang Israel telah mengundurkan diri. Ya, Eleasar. Lalu ayat 10. Tetapi ia bangkit dan membunuh demikian banyak orang Filistin sampai tangannya lesu dan tinggal melekat pada pedangnya. Tuhan memberikan pada hari itu kemenangan yang besar. Rakyat datang kembali mengikuti dia hanya untuk merampas. 11. Sesudah dia, nah ini orang yang ketiga. Sama, namanya Sama, anak Age, orang Harari. Ketika orang Filistin berkumpul di Lehi, di sana ada sebidang tanah ladang penuh kacang merah. Dan tentara telah melarikan diri dari hadapan orang Filistin.
Maka berdirilah ia di tengah-tengah ladang itu, ia dapat mempertahankannya dan memukul kalah orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Nah, teman-teman tahukah bahwa Daud itu bukan oleh karena kemauannya, bukan oleh karena kehendaknya, dia pergi ke Gua Adulam dan berkumpullah, kemudian ternyata kepergiannya dia ke sana itu seperti magnet menarik orang-orang, 400 orang berkumpul di sana. 400 ini tentunya bukan pilihannya Daud. Daud tidak pernah memilih. Daud juga nggak pernah pasang rencana atau plan untuk mengumpulkan orang-orang yang demikian. Nah, seringkali dalam hidup kita juga sama. Teman-teman dan saya seringkali juga tidak pernah punya maksud, punya rencana, dengan sengaja kita mau memilih, kita mau mengatur, kita mau membentuk komunitas siapa yang kita mau. Kadang-kadang kita tidak melakukan seperti itu. Walaupun mungkin ada 1-2 orang yang dengan sengaja di awal dia sudah set bahwa aku mau berada di komunitas yang kira-kira seperti ini, orang-orangnya begini dan lain sebagainya. Ya. Tapi banyak sekali dalam kehidupan kita kalau kita jalani secara natural, secara alami, itu kita bahkan seringkali tidak bisa memilih kita berada di komunitas mana. Yang jelas setiap kita, kalian dan saya, itu selalu berada di dalam sebuah komunitas. Entah dalam komunitas keluarga, komunitas sekolah, komunitas oleh karena memiliki hobi yang sama, komunitas mungkin di CG, komunitas di teman-teman yang beribadah ke gereja bersama-sama, komunitas teman-teman yang nonton bareng, dan banyak hal gitu ya. Hobi-hobi yang sama dan macam-macam gitu. Nah, Daud tidak pernah memilih. Bahkan komunitas di mana Daud berada adalah komunitas yang dikatakan di bawah garis rata-rata. Karena komunitas-komunitas yang jelek, orang-orang yang ya seperti tadi kita sudah baca semuanya, dikejar hutang piutang, sakit hati, gitu. Itu komunitasnya Daud. Tapi perhatikan bahwa Daud tidak berpangku tangan. Ya, artinya Daud tidak, ya sudahlah, enggak. Daud juga tidak cuek. Daud tidak diam dan pasif melihat komunitas yang ada. Ya, terlebih lagi apa? Daud tidak quit dari komunitasnya. Daud tidak kemudian melihat sudah capek dikejar-kejar Saul, dia berlindung di dalam Gua Adulam, lalu datanglah 400 orang semuanya bermasalah, lalu Daud melihat, wah kok ini kok begini ya, kok masalah semua udah, ditinggal lari lagi cari gua yang lain. Gitu. Enggak, Daud tidak seperti itu. Ya. Daud bahkan tidak mudah menyerah dengan keadaannya. Nah, kalau begitu apa yang Daud lakukan? Yang hari ini bisa menjadi pelajaran dalam hidup kita supaya hidup kita berdampak bagi komunitas kita. Bukankah Daud berdampak bagi komunitasnya sehingga tadi di 2 Samuel kita baca bahwa muncullah pahlawan-pahlawan yang luar biasa, yang gagah perkasa. Bagi Daud ada 3 orang pemimpin dari seluruh pasukan pahlawan Daud itu yang luar biasa. Nah, apa yang kita pelajari? Yang pertama, Daud memimpin. Ya, di ayat yang 1 Samuel tadi di awal 1 Samuel 22 ketika semua orang itu datang, lalu 1 Samuel 22 ayat yang kedua berkata begini, maka ia menjadi pemimpin mereka. Itu artinya sebuah tindakan yang aktif. Itu artinya sebuah tindakan yang dengan sengaja Daud ambil, langkah yang Daud pilih. Daud tidak pasif tetapi Daud aktif. Daud melihat semua orang ini kondisinya begini, ya udah gini, sekarang aku yang memimpin. Aku mau mengarahkan mereka, aku mau melatih mereka. Aku mau membuat mereka yang tadinya datangnya menjadi adalah orang-orang yang tidak terhitung bagi dunia ini. Mereka akan berdiri menjadi pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Itu Daud. Dia memimpin. Jadi poin pertama yang kita pelajari adalah Daud memimpin dan peduli dengan komunitasnya. Kalau dia memimpin tapi dia nggak peduli, bisa jadi komunitasnya hanya dipakai sebagai alat saja. Diperalat malahan oleh Daud. Supaya Daud tampak unggul, tampak muncul sebagai seorang pemimpin. Lalu setelah dia berhasil menjadi pemimpin, setelah dia diakui oleh seluruh negerinya dan sekitarnya menjadi raja, bisa jadi kelompok-kelompok ini akan ditinggalkan oleh dia. Karena Daud hanya memanfaatkan. Tapi tidaklah demikian dengan Daud. Seorang pemimpin yang benar, yang mau hidupnya berdampak bagi orang-orang yang di sekitarnya. Mereka bukan saja membangun kehidupan mereka, membangun komunitasnya. Tetapi Daud itu peduli atas semua yang terjadi di dalamnya. Sehingga ketika Daud mulai membangun kehidupan orang-orang itu, Daud membangunnya dengan kepedulian. Bahwa mereka adalah orang-orang yang bisa dipakai Tuhan dengan cara yang luar biasa. Ya. Oleh sebab itu saya ingin mengajak kalian untuk
dimanapun kalian berada dalam komunitasmu, kita pasti punya lebih dari 1-2 komunitas lah dalam hidup ini ya. Nah, tapi pastikan bahwa Anda memimpin komunitas itu dengan kepedulian. Bagaimana kalau ada yang bertanya begini, kan aku terlahir bukan sebagai seorang pemimpin. Bahkan kalau aku dites kepribadianku, aku bukanlah seorang leader gitu ya. Ini nggak ada hubungannya gitu dengan tes kepribadian. Ya. Memimpin di sini artinya adalah seorang yang mau aktif, ambil peran. Ya, tidak berarti pasif lalu ya sudahlah berjalan begini aja mengikuti pergerakan gelombang kehidupan. Kalau lurus ya lurus, lalu kemudian kalau belok ke kiri ikut belok kiri itu. Sebagai yang mengikut bukan. Tapi Daud itu ambil peran di sana. Dan ketika dia ambil peran, ada kepedulian yang Daud tunjukkan untuk komunitasnya. Ya. Ayo jadi orang-orang yang mau ambil peran di komunitas kita masing-masing. Saya pun punya komunitas. Semua orang punya komunitas. Tapi mari kita jadi orang-orang yang ambil peran di dalam komunitas itu dan kita peduli akan hidup semua orang yang ada dalam komunitas itu. Amin. Nah, yang kedua yang kita pelajari adalah dari Daud. Daud itu menerima semua orang dengan hati yang besar. Tadi kan sudah terlihat ada seorang imam yang lolos dari pembantaian, pembunuhan, namanya Abiatar. Ya, dia menerima, dan penerimaan Daud itu bukan saja ya sudah gabung yuk, yuk gabung yuk, hidup di sini yuk, hidup di gua ini yuk bersama dengan teman-temannya. Bukan hanya itu, Daud itu menerima dia sampai berkata bahwa setiap orang yang ngejar kamu, yang mau bunuh kamu itu sama dengan mereka juga kejar aku dan mau bunuh aku. Seolah-olah sampai demikian. Lalu Daud memberikan rasa aman, sebuah jaminan, sebuah perkataan yang meneduhkan hati, sebuah perkataan yang mendinginkan hati dari orang yang sedang kacau balau, dari seorang yang ketakutan, gemetar lari oleh karena dikejar-kejar dan ingin dibunuh. Lalu kemudian Daud berkata, sudahlah tinggal denganku saja, engkau pasti aman. Nah, itu sebuah rasa penerimaan yang bukan saja penerimaan biasa, tapi penerimaan yang dari dalam lubuk hati Daud terhadap orang ini, bahwa dia diterima as a family bahkan mungkin di dalam komunitas itu. Bahwa kita ini sama loh, kita ini satu keluarga. Nah, kalau hidup kita mau berdampak, jadilah orang-orang yang bisa dengan hati yang tulus, dengan hati yang besar, menerima setiap orang yang ada di dalam komunitas itu. Pastikan setiap teman-teman kita, setiap rekan-rekan kita yang ada di komunitas, tidak ada satu orang pun yang merasa bahwa aku di sini itu karena karena sudah terlanjur di sini dan sepertinya aku nggak terlalu diterima. Jangan. Pastikan satu demi satu dari teman-teman kita mereka tahu bahwa Anda paling tidak menuntut kepada teman yang lain, tetapi pastikan diri kita itu menerima teman-teman kita, semua yang ada di komunitas kita. Bukankah ini sejalan dengan firman Tuhan yang berkata bahwa kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau kita tidak ingin menjadi orang yang ditolak oleh orang lain, pastikan engkau adalah orang yang tidak menolak orang lain. Kalau engkau adalah orang yang ingin diterima, dikasihi oleh orang lain, pastikan bahwa engkau adalah orang yang menerima dan mengasihi orang lain. Karena firman Tuhan menyamakan perbuatan kita dengan sesama itu disamakan dengan diri kita sendiri. Amin. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, apa yang kita pelajari dari Daud? Daud mengajar mereka dengan teladan hidup, ya. Nah, tadi saya cerita ketika Daud dikejar oleh Saul demikian rupa. Tahukah teman-teman bahwa 400 orang yang berkumpul dengan Daud itu melihat secara langsung bagaimana Daud hidup, bagaimana hubungan Daud dengan Tuhan, bagaimana iman Daud. Mereka melihat secara langsung. Kenapa? Seringkali setiap kali Daud mau berbuat sesuatu, mau mengambil langkah sesuatu, mau mengambil sebuah keputusan, Daud selalu berdoa dan bertanya kepada Tuhan, Tuhan, akankah aku maju? Tuhan, akankah aku menang? Bahkan ada hal pahit. Kalau nanti teman-teman baca semua ayatnya, ada hal pahit yang Daud tanyakan, Tuhan, akankah orang-orang yang di sekitar ini menyerahkan aku ke dalam tangan musuh? Tuhan jawabnya begini, ya mereka akan menyerahkan. Itu menurut saya hal yang pahit. Tapi Tuhan itu jujur dengan kita. Tapi yang lebih luar biasa, Tuhan mengubahkan kehidupan Daud dari seorang anak yang sederhana, mengembalakan 2-3 ekor kambing domba, bukan ratusan, bukan ribuan, cuma 2 biji, 2 ekor atau 3 ekor. Anak sederhana. Dipakai Tuhan dengan cara yang luar biasa menjadi raja. Kenapa? Karena hatinya yang sangat-sangat percaya kepada Tuhan. Setiap langkah jengkal kakinya dia selalu bertanya kepada Tuhan, Tuhan, haruskah aku maju? Tuhan,
Haruskah aku apa? Gitu. Nah, semua teladan hidup ini dilihat oleh 400 orang itu. Dan mereka belajar sesuatu tentang kehidupan Daud. Bahkan ketika Daud dikejar oleh Saul dan Daud punya kesempatan untuk balik membunuh Saul, Daud tidak melakukannya. 2 kali Daud punya kesempatan besar dalam hidupnya untuk membunuh Saul, Daud tidak melakukannya. Dan tahukah teman-teman semua bahwa itu semua diperhatikan dan dilihat oleh 400 orang yang mengikuti Daud. Yang pertama, Daud memimpin dengan kepeduliannya terhadap komunitasnya. Daud menerima semua orang dengan hati yang besar. Lalu yang ketiga, Daud mengajar mereka dengan teladan hidup. Artinya apa? Ada bukti nyata, tidak hanya perkataan saja, tidak hanya omong doang. Tapi Daud membuktikan dengan perkataannya, imannya kepada Tuhan, langkah hidupnya, gaya hidupnya, kehidupan pribadinya. Setelah itu, semua orang ini dengan berjalannya waktu, mereka bertumbuh dan bertumbuh. Muncullah sekitar 30 pasukan. 30 ini para pemimpin ya. 30 kepala-kepala pasukan yang luar biasa. Dan dari 30 ini, 3 orang disebut Triwira Daud. Yang sangat ditakuti oleh bangsa-bangsa yang ada di sekitar bangsa Israel. Karena mereka terkenal sangat hebat sebagai pahlawan yang gagah perkasa. Nah, kalau begitu apa yang harus kita lakukan? Dari 3 pelajaran. Yang pertama, lihat komunitas Anda, siapa saja yang ada di sana, dan mulailah untuk peduli. Ambil peran aktif, jangan jadi orang yang pasif. Ya, lihat, oh aku ada di komunitas CG, aku ada di komunitas mana gitu. Pastikan Anda di sana dan punya sebuah kepedulian terhadap komunitasmu. Jangan biarin saja cuek. Jangan biarin ya sudah komunitasnya ini ya sudah ini ya biarin sudahlah berjalan. Jangan. Mulai pikirkan, lakukan sesuatu. Yang kedua, terimalah semua orang yang ada di komunitas itu. Ini langkah kita, apapun keadaannya. Yang ketiga, tunjukkan teladan hidup orang percaya yang tulen, yang asli, yang original. Bukan yang oleh karena kita butuh pencitraan. Supaya orang memandang aku baik, maka aku harus melakukan ini. Bukan supaya orang memandang baik. Tapi lakukan oleh karena dari dalam, dari inner kepada yang ada di luar. Terpancar luar. Apa yang Daud lakukan dilihat oleh 400 teman-temannya ini yang berada di dalam gua Adulam, orang-orang yang berpiutang, orang-orang yang sakit hati, orang-orang yang gagal hidupnya. Mereka belajar di teladan Daud. Orang yang gagal demikian berubah menjadi pahlawan gagah perkasa. Amin. Mari kita jadi dampak bagi komunitas kita. Apapun komunitasnya, tidak peduli komunitasnya. Bahkan Daud mendapat komunitas yang jelek. Tapi Daud berhasil mengubah apa yang jelek menjadi bernilai mahal. Muncullah pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Amin. Saya berdoa dan percaya bahwa kalian semua next gen dari Gereja Mawar Sharon, youth, ada waktunya kalian akan bertumbuh menjadi pahlawan-pahlawan Allah yang gagah perkasa. Kenapa? Karena yang akan bergerak dan ambil peran bukan hanya 1-2 orang. Tapi setiap kalian yang mendengar firman ini, kalian semua akan bergerak menjadi orang yang ambil peran. Orang-orang yang menerima semua para sesama yang lain. Orang-orang yang terus memberikan teladan hidup. Artinya kalau Daud 1 orang berhasil menjadikan 30 kepala tentara yang luar biasa. Lalu ada Triwira yang luar biasa. Tapi kalau kalian semua yang melakukan hal ini, kalian lebih banyak dari Daud jumlahnya. Daud hanya 1 orang. Tentunya pasti akan muncul para anak-anak muda yang luar biasa gagah perkasa secara iman. Yang akan berdampak bukan hanya kepada komunitas lagi. Tapi akan bisa berdampak kepada kota. Dan bisa jadi bangsa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman yang telah kami dengar hari ini. Kami percaya bahwa firman ini bukan saja sebagai informasi yang kami dengar dengan telinga kami. Tetapi firman itu menurut Alkitab adalah sebuah hal yang bisa membangkitkan iman kami. Karena iman itu bangkit dari pendengaran akan firman Tuhan. Sebab itu hamba berdoa secara khusus ya Tuhan untuk anak-anak-Mu, youth Gereja Mawar Sharon. Hamba berdoa supaya lewat penyampaian firman ini Engkau membangkitkan anak-anak muda yang punya kepedulian, yang bisa memimpin komunitasnya, yang bisa berpengaruh dan berdampak kepada komunitasnya. Mereka adalah orang-orang yang tidak hanya memimpin dengan kepedulian, tapi mereka menerima semua rekan-rekannya, teman-temannya dengan penerimaan yang dalam, dengan penerimaan hati yang besar. Mereka adalah orang-orang yang memberikan teladan hidup yang benar. Tidak saja
di hadapan manusia, tapi mereka adalah anak-anak yang benar di hadapan Allah. Tuhan, aku melepaskan berkat untuk mereka semua. Sejak hari ini, mereka adalah anak-anak yang berdampak bagi komunitasnya. Terimalah berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Thank you semua teman-teman. Sampai kita berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati.